belas orang ya, sabar sama PW nanti. Baik Pak, sebelumnya permisi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami Pak. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Aca Wahyudi Effendi selaku dosen pengampu mata kuliah Konstruksi Beton Prategang dan teman-teman yang saya banggakan. Berikut judul yang kami ambil yaitu analisis perbandingan kehilangan prategang. Di sini ada kelompok kami yaitu Muhammad Raihan, Andika Jaya Saputra, Ivanki Monika, saya sendiri Zarifalia Salsabil, Muhammad Adifa, dan Isca Siara Ayu. Berikut ini adalah poin pembahasan yang akan kami sampaikan. Pertama itu ada pendahuluan, kemudian yang kedua ada metode, yang ketiga ada pembahasan dan diskusi, yang terakhir ada kesimpulan. Materi pertama yang akan disampaikan yaitu mengenai pendahuluan. Jadi pendahuluan ini merupakan yang kita ambil tentang jembatan ya. Jadi jembatan ini merupakan bangunan yang memungkinkan suatu jalan menyilang sungai atau saluran air, lembah atau menyilang jalan lain yang tidak sama tinggi permukaannya. Nah, contoh yang kita ambil di sini adalah jembatan Mahakam yang berada di Kota Samarinda. Jadi pada saat ini lebih dari 50% jembatan dibuat dengan beton prategang, baik berupa balok pracetak dengan perletakan sederhana, struktur menerus dengan gelagar profil dan box maupun cable stay. Jadi prinsip dari beton prategang ini itu adalah memberikan tegangan awal pada bagian bawah penampang, yaitu dengan memberikan tegangan lawan dari tegangan akibat berat sendiri dan beban hidup dengan memberikan penarikan kabel pada girder. Jadi di mana sebelum dibebani tegangan adalah negatif dan setelah dibebani menjadi positif. Jadi untuk penarikan baja prategang itu dilakukan dengan dua cara, yaitu sebelum pengecoran beton dan setelah beton mengeras. Jadi untuk perbedaan penarikan ini itu sangat-sangat berpengaruh terhadap luas penampang yang digunakan pada perhitungan tegangan yang terjadi baik tahap initial stage atau final stage. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Ivanki. Untuk saudari Ivanki dipersilakan. Baik, slide selanjutnya.
Saya akan menjelaskan tentang metode prategang. Yang pertama adalah prategang pratarik. Pada metode pratarik, penarikan tendon sebelum beton dicor. Setelah beton cukup keras, tendon dipotong dan gaya prategang akan tersalur ke beton melalui lekatan. Pemberian pratarik biasanya dilakukan pada lokasi pembuatan beton. Kemudian metode kedua akan dijelaskan oleh teman saya Rehan. Ini saya dulu, kawan. Ada yang ditanyakan dari sini? Oke, dari lagi untuk pertanyaan C. Pertanyaan C atau bukti tambahan atau bukti D. Yang kedua adalah prategang pasca dari penarikan tendon setelah dicor sebelum pembuatan dipasang selongsong halus dari masukkan ke dalam dilakukan selongsong diisi dengan bahan Selanjutnya yaitu kehilangan prategang. Kehilangan prategang yaitu pengurangan gaya yang bekerja pada tendon dalam tahap pembebanan. Kehilangan prategang tendon untuk setiap waktu harus diambil sebagai jumlah kehilangan seketika dan kehilangan yang tergantung pada waktu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis kehilangan prategang yang harus diperhatikan. Berikut adalah 1. Kehilangan prategang akibat pendekatan elastis beton. Maksudnya itu ketika gaya prategang disalurkan ke beton, maka beton akan menerima tekanan dan memendek sehingga terjadi pendenguran pada beton. Selanjutnya adalah kehilangan prategang akibat rangka dalam beton. Rangka merupakan deformasi yang terjadi pada beton dalam keadaan tertekan akibat beban mati permanen. Kehilangan tegangan pada beton akibat rangka pada beton Selanjutnya adalah kehilangan prategang akibat relaksasi dari tegangan baja. Relaksasi diartikan sebagai kehilangan dari tegangan beton tendon secara perlahan seiringnya dengan waktu dan besarnya gaya prategang yang diberikan di bawah renggangan yang hampir konstan besarnya kehilangan tegangan pada baja akibat relaksasi baja. Masuk kesimpulan, untuk kesimpulan adalah hasil kehilangan prategang metode stressing satu arah pada PC1 girder sebesar 24,40% dan kehilangan prategang metode stressing dua arah ditarik bergantian sebesar 24,12% dan metode stressing dua arah ditarik bersamaan sebesar 20,76%. Kehilangan prategang dengan menggunakan metode stretching dua arah khususnya yang ditarik bersamaan lebih kecil dibandingkan dengan metode stretching satu arah, sehingga metode yang dianjurkan atau yang paling efektif digunakan dalam konstruksi yaitu metode stretching dua arah yang ditarik bersamaan. Terima kasih. Baik, itu saja materi pembahasan dari kelompok kami. Silakan jika
ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, bisa di chat ya, di kolom chat. Dipersilakan ya teman-teman. Baik Bapak, untuk konfirmasinya terima kasih. Jika seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dari materi pembahasan yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan kali ini yaitu analisis perbandingan kehilangan prategang akibat variasi letak tendon PC1 girder jembatan beton prategang. Kami dari kelompok 2 ada 1 Baby Febriana, Ahmad Fahreza, Salsabila, Lintang Catur, Renaldi Michel, dan Anissa Najifah. Pendahuluan. Kemampuan sebuah jembatan beton prategang sangat dipengaruhi oleh kekuatan girdernya, yang menurut sistem perancangannya, girder terdiri dari 2 jenis girder, precast dan on-site girder. Girder memiliki banyak bentuk, diantaranya PC1 girder, PCU girder, box girder, dan weighted slab, di mana setiap bentuk memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Beton prategang adalah beton yang mengalami tegangan internal yang besar dan distribusi demikian rupa sehingga dapat mengimbangi sampai batas tertentu tegangan yang terjadi akibat beban eksternal. Pekerjaan penting dilakukan pada girder adalah proses stressing yang merupakan proses penarikan kabel tendon yang ada di dalam girder untuk menjadikan girder sebagai beton prategang. Kehilangan gaya prategang adalah berkurangnya gaya yang bekerja pada tendon pada tahap-tahap pembebanan. Secara umum, kehilangan gaya prategang dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Immediate elastic losses, yaitu kehilangan gaya prategang langsung atau segera setelah beton diberi gaya prategang. Kehilangan gaya prategang secara langsung ini disebabkan oleh perpendekan elastis beton, kehilangan akibat friksi atau gesekan sepanjang kelengkungan dari tendon. Ini terjadi pada beton prategang dengan sistem post tension dan kehilangan pada sistem angkur antara lain seperti slip di angkur. Yang kedua ada time dependent losses, yaitu kehilangan gaya prategang akibat pengaruh waktu yang mana hal ini disebabkan oleh rangkap, susut pada beton, dan pengaruh temperatur dan relaksasi baja atau kabel prategang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan. Berikut merupakan data perencanaan
Di sini ada gambar batang balok prategang. Di sini ada tabel data prategangnya. Itu semuanya udah tercatat. Terus nextnya Mbak. Cepet ini. Next Kak. Selanjutnya untuk jembatan prategang pada girder menggunakan mutu beton K500. Dari analisis mutu beton prategang didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu kekuatan tekan beton prategang FC prime sama dengan 41,5 MPa, kuat tekan beton pada keadaan awal 80% FC prime sama dengan 33,2 MPa modulus elastis beton atau EC sama dengan 4.700 sama dengan 30.277,6 MPa. Yang kedua, metode variasi tendon. Berikut kondisi-kondisi letak tendon. Yang pertama, kabel tendon lurus ditempatkan berada pada sumbu netral sehingga eksentrisitas sama dengan 0,2 sama dengan 0. Yang kedua, kabel tendon lurus ditempatkan berada pada 1/6 hingga eksentrisitas tidak sama dengan 0. Yang ketiga, kabel tendon memiliki lintasan berbentuk drapet. Lalu yang terakhir, kondisi tendon memiliki lintas berbentuk harpet. Lalu prosedur penelitian, langkah-langkah dalam penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut. Pertama, menentukan data struktur jembatan dengan profil girder. Lalu menghitung analisis penampang girder. Kemudian menghitung pembebanan pada jembatan. Lalu menghitung kehilangan prategang akibat variasi tendon, lalu menghitung kontrol tegangan dan lendutan, dan yang terakhir menyiapkan bagaimana perbandingan kehilangan prategang akibat variasi tendon. Selanjutnya, bahasan dan diskusi. Analisis penampang dibutuhkan untuk mengetahui luas, titik berat, momen inersia, dan modulus section pada balok, baik balok precast maupun balok komposit. Dan ini adalah analisis penampangnya. Selanjutnya, pembebanan pada jembatan. Balok girder merupakan komponen struktur yang menerima beban kombinasi, baik beban mati, beban hidup, gaya rem, beban angin, dan beban gempa. Kombinasi pembebanan pada PC1 girder dapat dilihat pada tabel berikut. Beban hidup atau kodenya MS, kombinasi 1, kombinasi 1 3.647
Selanjutnya gaya prategang. Jenis kabel yang digunakan adalah uncut 7 wire super strand atau ASTM A416 grade 270 dengan spesifikasi diameter standar 1,27 cm. Modulus elastisitas 193.000 MPa dan efektif section area atau AST 0,987 cm². Gaya prategang pada PC1 girder dapat dilihat pada tabel di bawah. Kehilangan prategang sendiri membutuhkan data-data berikut. Momen akibat berat sendiri, balok atau MBS, sama dengan 1920,628 kilonewton meter. Jumlah tendon yang direncanakan adalah 4, koefisien lengkung dan sudut adalah 0. Koefisien rangkak pasca tarik atau KCR sama dengan 1,6 untuk pasca tarik. Nilai faktor relaksi C sama dengan 0,75. Nilai koefisien relaksasi atau KRE sama dengan 138 MPa. Nilai faktor waktu sama dengan 0,15 panjang slip 3 mm. Untuk tendon tipe 7 wire strand pada selongsong yang fleksibel, harga koefisien wobble K sama dengan 0,0016 sampai 0,0066. Koefisien wobble K kon 1 sama dengan 0,004, kon 2 0,002, kon 3 0,002, dan kon 4 0,002. Selanjutnya akan dibacakan oleh Renaldi. Oke, jadi mohon maaf. Kehilangan prategang. Kehilangan prategang dapat berupa proses menurunnya tegangan prategang dapat diakibatkan oleh mutu beton dan letak tendonnya. Berikut grafik yang dihasilkan setiap kondisi pada gipser. Perbandingan pada jenis kehilangan perpendekan elastik atau ES sebesar terjadi pada kondisi 2 PC1 sama dengan 37,89 MPa. Dikarenakan nilai tegangan pada penampang beton yang besar, hal ini berpengaruh terhadap nilai rangkak pada beton. Yang besar juga terjadi pada kondisi 2 PC1 sama dengan 108,98 MPa. Karena deformasi adanya tegangan pada penampang beton sebagai fungsi dari waktu 20 perbandingan susut pada beton memiliki nilai yang sama pada setiap kondisi sebesar 26.000 132 MPa. Dikarenakan kuat tekan beton yang digunakan sama sehingga menghasilkan modulus elastisitas beton yang sama. Lalu tendon baja mengalami kepanjangan tergantung pada lamanya waktu berjalan dan nilai tegangan yang ada, serta dihambat juga oleh besaran perpendekan elastis sehingga diperoleh nilai relaksasi kabel baja yang terbesar pada kondisi 1 PC1 sama dengan 91,98 MPa. Gesekan tendon terbesar terjadi pada kondisi 1 PC1 sama dengan 182 MPa. Terjadi karena pengaruh gerakan dari selongsong yang diletakkan secara konsentris, maka timbul koefisien yang besar 15. Dan nilai slip anggur ANC memiliki nilai yang sama pada setiap kondisi pada gitu sebesar 19,3 MPa. Dikarenakan jenis strand uncoated stress relief 7 wire stand atau STM 416 grade 270 low relaxation dan nilai elastisitas beton yang digunakan sama. Berikut grafik total kehilangan prategang PC. Selanjutnya akan dibacakan oleh Baby. Jadi pesisir atau kehilangan. Jadi grafik itu merupakan grafik total kehilangan.
dilakukan oleh seorang pekerja. Gaya prategang mengalami kehilangan prategang sehingga gaya prategang yang diperlukan untuk bisa menggunakan prategang efektif, yakni nilai tegangan prategang yang sudah memperhitungkan besarnya kehilangan prategang. Kehilangan prategang besar adalah PC1 girder pada kondisi 2, yaitu sebanyak 395,87 MPa atau 26,7%. Sedangkan kehilangan prategang terkecil adalah pada PC1 girder pada kondisi 3, yaitu sebesar 367,40 MPa atau 24,2%. Selanjutnya, kontrol tegangan dan lanjutan. Kontrol tegangan izin dan lanjutan pada masing-masing girder dapat dilihat pada tabel 6 dan pada tabel 7. Jadi berikut ini ada kontrol tegangan izin, bisa teman-teman lihat sendiri seberapa banyak tegangan dan lanjutan pada tiap-tiap kondisi. Kondisi 1 dan 2 melampaui tegangan izin pada serat atas 13,6 dan 3,44 dari 2,88 MPa yang diizinkan pada saat transfer. Kondisi 1 pada saat semua beban diperhitungkan yaitu 14,87 lebih besar daripada 3,22 MPa, sehingga kondisi 1 dan 2 tidak dapat digunakan untuk perencanaan kecepatan prategang pasca tarik 1 girder. Tegangan kerja dari suatu komponen pada grafik yang melampaui nilai tegangan yang diizinkan sehingga berpotensi mengakibatkan keretakan pada komponen beton dan tegangan yang serat-serat atas dari gelagar sehingga mengakibatkan peruntukannya. Kondisi 3 dan 4 bisa digunakan meski kondisi 2 mempunyai nilai kehilangan prategang yang lebih kecil dari semua kondisi. PC1 pada RSMI T12 2004, perencanaan struktur beton untuk jembatan, lanjutan akibat beban rencana untuk daya layan pada peraturan penerbangan bisa dilanjut. Jembatan jalan raya tidak melampaui 1/250 petang. Berikut hasil seluruh penelitian yang terjadi pada girder. Jadi kita bertuju ada kontrol kan pada kondisi awal, akhir, dan keterangannya bisa kita lihat apakah hasil dari kontrol itu bisa aman. Kondisi awal, kondisi 1 di situ hasilnya minus dan keterangannya oke, kondisi 2 oke, 3 oke, dan 4 oke. Hasil kontrol penelitian menunjukkan seluruh kondisi pada sisi dan aman tidak mengalami dan terdeteksi beton pada kondisi berlayar setelah Selanjutnya ada kesimpulan. Variasi tendon pada beton prategang pasca tarik berpengaruh pada kehilangan prategang, khususnya pada kehilangan prategang akibat gesekan pada tendon. Variasi tendon yang ada, kondisi 3 atau draped, menghasilkan kehilangan prategang lebih kecil pada girder. Kehilangan prategang terbesar terjadi pada kondisi 1 atau lurus E sama dengan 0. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Roy Firman Harnanto, Herman, Muhammad Nabil, Dimas, Alvan, Ali, dan saya sendiri Eka. Kami akan membahas hasil rembukan kelompok kami dengan judul studi alternative loss of stress PC1 girder akibat metode single stressing dan double stressing. Lanjut. Untuk dari pendahuluannya itu adalah jembatan adalah suatu struktur yang berfungsi menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah, sungai, laut, jurang, drainase, jalan, dan sebagainya. Jembatan mempunyai fungsi sebagai penghubung dua daerah yang terpisah untuk melancarkan dan memudahkan kegiatan manusia. BSN 2008. Tipe jembatan yang sering digunakan di Indonesia meliputi jembatan kayu, jembatan beton bertulang, jembatan baja, dan jembatan beton prategang. Overpass Jalan Tol Balikpapan Samarinda STA 52 plus 174 mengaplikasikan jembatan dengan sistem beton prategang pressure test concrete di bagian struktur atas superstructures, yaitu pada gelagar atau girder. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada teman saya. Alvan. Metode data proyek. Yang pertama, data proyek. Data perencanaan diperoleh dari kontraktor pelaksanaan section overpass STA 52 tambah 174. Proyek jalan tol Balikpapan Samarinda sebagai berikut. Yang pertama, jenis jembatan sama dengan beton prategang. Yang kedua, jenis girder PC1 girder. Yang ketiga, koordinat 5156747 Newton 991324874 F4. Yang keempat, panjang jembatan 85,5 meter. Yang kelima, lebar jembatan 10,0 meter. Yang keenam, lebar jalur 7,00 meter. Yang ketujuh, lebar trotoar 1,50 meter. Yang kedelapan, jarak girder 1,80 meter. Objek penelitian. Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah PC1 girder yang digunakan pada struktur jembatan tersebut, yang terbagi menjadi dua tipe PC1 girder dengan panjang 25,80 meter dan 16,80 meter dengan rincian sebagai berikut. Concrete Compressive STR Server FC sama dengan 43,00 MVA Compressive Strict FCI 3,34,44 MVA. Yang kedua, Pre-stressing Steel PCS standar sama dengan 2%, 12 per milimeter. Spik PC standar ASM A416 grade 2/0. Low relaxation UIS sama dengan 18/0